Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kali ini kita akan membahas bab 2. Nah, di bab ini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan gambar atau menyisipkan picture ya. Nah, di bab ini juga kita akan mempelajari bagaimana cara merancang dan membuat teks dengan variasi gambar. Kemudian kita juga belajar menyisipkan gambar dari file. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara menyisipkan clip art dan word art. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara menyisipkan shape. Kemudian kita belajar bagaimana membuat text box. Dan yang terakhir, bagaimana cara memodifikasi shape dan text box ya. Nah, sebelumnya kita coba kembali lagi ke dasar ajaran daripada umat muslim, yaitu Al-Quran ya. Dalam Al-Quran dibahas dalam Quran surah Al-Ankabut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal amsalu nadaribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Nah, artinya dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Maksud dari ayat ini adalah hanya orang-orang yang berilmu yang mampu memahami perumpamaan yang dibuat. Perumpamaan ini apa? Perumpamaan ini adalah komputer ya. Di komputer tersebut banyak perumpamaan-perumpamaan, misalnya kayak kita membuat surat ya, itu diumpamakan menjadi sebuah aplikasi. Nah, kembali ke pelajaran kita. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menyisipkan gambar ya. Menyisipkan gambar itu seperti yang sudah kita bahas di Zoom, ada beberapa cara ataupun ada beberapa macam gambar yang bisa kita sisipkan di aplikasi ini. Baik, yang pertama itu ada picture, nah, kemudian ada clip art, ada word art, ada text box, kemudian ada shape. Nah, yang pertama kita coba bahas satu-satu ya. Kita coba bahas picture terlebih dahulu. Baik, picture, ya ikonnya seperti apa? Ikonnya seperti yang ada di atas itu ya. Nah, picture itu adalah sebuah gambar yang berasal dari file yang disimpan. Misalnya kalian mempunyai foto kalian lagi liburan, maka yang kalian simpan di dalam komputer, maka itu adalah picture ya. Atau mungkin kalian lagi download gambar, misalnya pemandangan, atau download gambar wallpaper, maka itu dinamakan picture ya. Langkah-langkah untuk menyisipkannya itu yang pertama adalah tempatkan kursor pada tempat yang akan disisipkan gambar. Kemudian pilih tab insert, kemudian pilih icon picture pada group illustration. Nah, langkah terakhir adalah pilih gambar yang akan kalian sisipkan. Nah, untuk selanjutnya adalah menyisipkan clip art. Ikonnya seperti yang di atas. Nah, ingat-ingat ya ikonnya. Kemudian clip art adalah potongan gambar atau kumpulan gambar yang disediakan oleh komputer. Bedanya clip art dan picture apa, Ustaz? Ya, bedanya adalah kalau clip art itu disediakan sama komputer. Kalau picture itu harus kita masukkan dulu atau kita simpan dulu di komputer kita, di hard disk kita. Jadi kalau clip art itu akan muncul tanpa kita download ya. Dia sudah disediakan sama komputer. Misalnya kalian beli komputer baru, maka di dalam situ akan muncul sudah clip artnya. Kalau picture itu harus kalian download dulu atau kalian simpan dulu ke dalam komputer kalian. Bagaimana cara menyisipkan clip art? Ya, caranya adalah yang pertama, tempatkan kursor pada tempat yang akan disisipkan gambar. Selanjutnya, pilih tab insert, kemudian pilih icon clip art pada group illustration. Selanjutnya adalah
klik tombol Go, kemudian pilih gambar yang kalian inginkan dan tekan enter. Nah, langkah terakhir, pilih gambar yang sudah kalian sisipkan. Nah, nanti ketika kalian pada step 3 pilih tombol Go, nah disitu akan muncul bermacam-macam clip art yang bisa kalian gunakan, mungkin gambar mobil atau gambar apapun itu. Nah, nanti tinggal kalian tekan enter, maka akan muncul gambarnya. Nah, setelah muncul gambarnya, kalian klik lagi gambar tersebut untuk memodifikasinya. Nah, kita coba modifikasi dulu ya clip artnya. Baik, untuk memodifikasi clip art akan muncul tab format. Nah, bagaimana cara memunculkan tab format ini? Tab format ini akan muncul ketika kalian pilih clip art tadi. Kalau misalnya kalian tidak klik clip artnya, tidak akan muncul tab formatnya. Seperti itu ya. Baik, di dalam tab format itu ada 3 grup ya, atau lebih ya. Tapi kita di sini fokusnya ke 3 saja. Yang pertama ada grup Edges, kemudian ada grup Picture Stylist, kemudian ada grup Arrange ya. Untuk grup Edges itu ada beberapa icon yang penting. Yang pertama adalah icon correction. Icon correction ini untuk memperbaiki warna daripada clip art. Misalnya kita mau merubah warnanya lebih terang atau lebih gelap atau hitam putih, kita bisa menggunakan icon correction. Kemudian icon color. Icon color ini mohon maaf, untuk icon color itu untuk merubah warnanya hitam putih ataupun warna senja seperti itu. Kalau untuk correction itu untuk merubah kecerahannya ya, brightness-nya atau ketajamannya, itu menggunakan icon correction. Nah, untuk grup selanjutnya adalah picture stylist. Ada apa sih di dalam grup picture stylist ini ya? Di dalamnya itu ada icon picture border, kemudian ada pula icon picture effect yang fungsinya, yang pertama adalah icon picture border, itu fungsinya untuk merubah tepi daripada clip art yang kita pilih. Misalnya kita mau kasih tepinya berbentuk 3 dimensi, kita menggunakan icon picture border. Misalnya kita mau rubah bordernya menjadi tebal, nanti kita bisa menggunakan picture border. Nah, untuk efek itu kita bisa memberikan efeknya, efek 3 dimensi, efek misalnya bayangan ya, kita bisa menggunakan picture effect. Kemudian grup Arrange. Grup Arrange ini isinya adalah icon rotate atau icon untuk memutar clip art yang sudah kita sisipkan. Ikonnya seperti apa? Ikonnya itu yang pertama correction. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian color. Nah, warnanya seperti ini ya. Seperti picture, icon picture, cuman dia hanya satu warna. Kemudian icon picture border. Nah, warnanya seperti ini, gambarnya seperti ini. Kemudian picture effect, kemudian icon rotate. Ingat-ingat ya ikonnya ya. Baik. Selanjutnya adalah menyisipkan word art. Nah, word art adalah suatu tulisan artistik atau tulisan indah dengan berbagai bentuk. Ikonnya seperti yang di atas itu ya, yang digambar. Bagaimana cara menyisipkannya? Nah, baik, kurang lebih sama seperti yang lainnya. Untuk word art itu pertama adalah tempatkan kursor pada tab insert pada icon word art pada grup teks. Nah, untuk word art itu ada di grup teks ya, beda dengan clip art dan picture. Kalau clip art dan picture itu ada di grup illustration. Selanjutnya kalian bisa pilih model atau bentuk yang kalian sukai. Nah, kemudian kalian ketikkan tulisan yang kalian inginkan ya. Misalnya ada contoh di halaman 28. Mohon maaf, di halaman ya benar 28. Di situ ada tulisan ayo sekolah. Nah, itu adalah contoh daripada word art ya. Selanjutnya kita coba menyisipkan text box.
Bagaimana cara menyisipkan text box-nya? Nah, sebelumnya kita pahami dulu text box itu adalah kotak. Ya, kalau kita pahami dari makna kata-katanya yang berbahasa Inggris ini, maka tulisan dalam kotak. Jadi beda dengan table. Kalau text box itu adalah sebuah kotak yang di dalamnya dapat disisipkan tulisan. Kalau table itu adalah bukan sebuah kotak, tapi kotak-kotak yang terdiri dari baris dan kolom, ya. Itu kalau table. Kalau untuk text box adalah sebuah kotak, jadi kotaknya hanya satu. Kalau table itu kotaknya ada banyak, ya, dia tersusun-susun. Nah, jadi text box itu cara menyisipkannya yang pertama sama seperti word art. Nah, langkah pertama adalah tempatkan kursor pada tempat yang akan disisipkan gambar ataupun text box, kemudian pilih tab insert, kemudian pilih icon text box pada grup teks sama seperti icon word art di grup teks, kemudian pilih jenis text box-nya mana yang akan kalian inginkan, kemudian tekan enter. Nah, setelah itu pilih text box yang sudah kalian sisipkan, kemudian tuliskan sesuatu di dalamnya. Misalnya kalian ingin menuliskan tentang kalian, nah, tentang cerita kalian di dalam text box. Jadi kalian pilih dulu text box-nya, kemudian akan muncul tulisan di dalamnya, itu akan terblok sendiri dan tinggal kalian hapus tulisannya, ya. Baik, selanjutnya adalah memodifikasi text box. Yang pertama-tama sama seperti clip art, kalian pilih dulu text box-nya, kemudian akan muncul tab format. Nah, di dalam tab format akan muncul grup baru, yaitu grup shape stylist, kemudian ada grup word art stylist. Nah, di dalamnya itu akan muncul icon baru, icon shape fill, icon shape outline, icon shape effect. Nah, kemudian di word art stylist itu akan muncul text fill, kemudian akan muncul text outline, dan akan muncul pula text effect. Nah, icon shape fill itu bentuknya seperti ini. Fungsinya itu adalah untuk merubah warna dasar daripada text box kalian, ya, background text box kalian. Nah, misalnya kalian ingin merubah warnanya menjadi biru atau merubahnya menjadi warna coklat latarnya, maka menggunakan shape fill. Kemudian shape outline. Shape outline ini untuk merubah garis tepinya, ya. Misalnya kalian ingin merubah garis tepi daripada text box kalian. Jadi text box itu ada garisnya. Nah, kalian bisa merubahnya. Mau ketebalannya, mau model garisnya seperti apa, mau warna garisnya, kalian bisa merubahnya menggunakan shape outline. Kemudian shape effect sama seperti clip art, itu juga ada efeknya. Jadi kita bisa menggunakan shape effect untuk memberikan efek pada text box kalian. Kemudian ada text fill. Kalau text fill itu untuk merubah daripada tulisannya, warna tulisannya, ya. Kalau shape fill itu untuk merubah background daripada text box-nya. Kalau text fill itu untuk merubah tulisan daripada text box. Kemudian text outline. Nah, kalau text outline itu untuk merubah garis tepi daripada tulisan yang kalian buat di dalam text box. Ikonnya seperti apa? Ikonnya seperti ini, ya. Kemudian text effect. Nah, text effect ini untuk memberikan efek pada tulisan yang kalian buat. Sama seperti word art, kalian juga bisa menggunakan text effect, text outline, dan text fill untuk merubah atau untuk memodifikasi word art, ya. Kemudian menyisipkan shape. Shape itu adalah suatu gambar-gambar bentuk dasar. Nah, kalau misalnya kalian melihat gambar lingkaran ataupun gambar segitiga ataupun gambar kotak, ya, itu dinamakan gambar bentuk dasar. Nah, untuk menyisipkannya di komputer, kita bisa menggunakan icon shape. Langkah-langkahnya kurang lebih sama. Pertama-tama tempatkan kursor pada tempat yang akan disisipkan gambar, kemudian kalian pilih tab insert, kemudian pilih icon shape pada grup illustration, ya. Kemudian
pilih bentuk shape yang kalian inginkan. Misalnya di sini kalian mau bentuk bintang, ya kalian tinggal pilih bintangnya. Kemudian tempat kalian menulis, klik mouse-nya di situ, kemudian tahan, klik kiri, tahan sambil kalian geser, maka akan muncul gambar bintangnya. Nah, setelah muncul gambar bintang, kalian klik lagi, maka akan muncul gambar bintangnya. Baik, selanjutnya adalah memodifikasi shape. Yang pertama, merubah gaya tampilannya. Yang pertama adalah pilih shape yang akan kalian modifikasi. Misalnya tadi gambar bintang ya. Kemudian kalian pilih salah satu gaya shape dalam grup shape stylist di tab drawing tools ya. Tab drawing tools ini di bawahnya itu akan muncul tulisan tab drawing tools dan tab format ya. Jadi drawing tools di atasnya berwarna orange ataupun biru, nanti di bawahnya situ akan muncul tulisan format ya. Itu satu kesatuan ya. Nah, selanjutnya untuk memodifikasi shape menggunakan merubah background shape ya. Sama seperti text box, kita menggunakan icon fill ya. Icon shape fill. Kalau di text box namanya shape fill juga namanya ya. Itu untuk merubah backgroundnya. Baik, yang pertama-tama pilih shape bintang tadi atau yang sudah kalian pilih tadi, yang sudah kalian buat. Kemudian pilih icon shape fill pada tab drawing tools group shape stylist. Nah, bisa misalnya kalian mau buat shape-nya tanpa fill atau tanpa background, maka tinggal kalian pilih saja no fill ya. Misalnya kalian mau menyisipkan gambar di dalam shape kalian, misalnya di dalam gambar bintang ada foto kalian, maka tinggal kalian pilih picture ya. Nanti akan muncul lagi pilihan, tinggal kalian pilih, sama seperti menyisipkan picture ataupun gambar baru. Kemudian misalnya kalian mau menambahkan atau backgroundnya pakai gradient atau gradasi ya, misalnya warnanya belang, misalnya putih merah ya. Kalian mau buat di situ berwarna putih merah, dari merah menjadi putih ya, kalian menggunakan gradasi. Misalnya kalian mau membuat berbentuk-bentuk unik ya, bisa kalian menggunakan tekstur ya. Selanjutnya pilih warna yang kalian suka ya. Yang mana misalnya kalian mau pilih warna merah saja atau biru saja, kalian tinggal pilih warnanya, nanti akan muncul warnanya ya. Selanjutnya adalah merubah garis tepi pada shape. Nah, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, merubah garis tepi itu sama semuanya, mau text box, shape itu sama ya. Caranya menggunakan shape outline ya, ikonnya seperti yang di atas. Nah, pilih shape yang akan kalian modifikasi, kemudian pilih icon shape outline pada tab drawing tools group shape stylist. Nah, di grup shape stylist itu akan muncul lagi no outline, wake, dash. Nah, untuk no outline itu akan menghilangkan garis tepinya. Nah, kalau wake itu untuk mengatur ketebalan garisnya. Misalnya kalian mau membuat garis tepinya lebih tebal, maka tinggal kalian tambahkan saja atau kalian rubah wake-nya ya. Kemudian kalian bisa juga merubah menggunakan dash. Nah, ini untuk merubah jenis garis, misalnya garis putus-putus atau garis putus panjang. Nah, ini misalnya kayak putus panjang itu seperti icon seperti semapur ya, bukan semapur tapi morse. Nah, seperti kode morse itu bisa kalian buat panjang pendek ya. Nah, selanjutnya tinggal pilih warna ataupun pilih seperti apa garis yang kalian inginkan. Baik, selanjutnya memberikan efek pada shape. Yang pertama-tama adalah pilih shape yang akan kalian modifikasi. Ya, contohnya tadi adalah misalnya bintang. Kemudian pilih icon shape effect. Nah, nanti akan muncul di situ shadow, reflection, glow, soft edge, bevel dan 3 dimensi rotation. Ya.
Kalian bisa milih shadow, itu misalnya kalian memberikan bayangan. Refleksi itu misalnya kalian mau kasih model pantulan daripada cahaya, ya misalnya kayak pencerminan, bisa menggunakan refleksi. Kemudian glow, misalnya kalian mau membuat gambar bintang tadi menyala. Kemudian soft edge, ini misalnya tulisannya atau shape-nya lebih soft ya, 3 dimensi, misalnya kalian mau merubahnya berbentuk 3 dimensi. Nah, kemudian pilih apa efek yang kalian sukai. Baik, sampai di situ pelajaran TIK di bab 2 kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.